Halo sahabat bonsai, sahabat pencinta loa dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di channel Nyoman Bali Bonsai ya teman-teman. Kali ini saya tidak bicara tentang program akar ya. Kita selingi dengan sebuah pohon yang nantinya akan saya proses, dimana pohon ini ada sedikit kendala ya teman-teman, yaitu terkena hama yang cukup sulit kita sembuhkan ya, atau yang dalam artian sembuh itu hamanya sulit kita hilangkan ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan jenis hama yang cukup sulit kita tangani di dalam menangani bonsai loa ya. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama kita pilih percabangannya dulu ya, untuk meminimalkan tempat-tempat hama yang akan kita tangani. Di samping itu, di sini saya akan membuat gerak dasar dari percabangannya ya. Di sini saya sedikit bercerita ya teman-teman. Inilah pohon loa yang saya jadikan indukan. Di dalam saya membudidayakan loa, bagaimanapun juga kita masih perlu dengan indukan dari alam ya teman-teman. Tidak mungkin kita menciptakan pohon sendiri ya. Ini hanya guyonan sedikit teman-teman. Inilah yang saya pakai indukan. Di dalam 1 tahun saya mulai ke bonsai ya. Dulu pernah saya ngebonsai tapi sempat berhenti beberapa tahun, dan kini saya kembali lagi terjun ke dunia bonsai. Itu dimulai sejak 1 tahun lebih sedikit ya, kira-kira sekitar bulan September 2020 ya teman-teman. Itu berarti sekitar hampir 1,5 tahun ya saya kembali ke bonsai. Nah teman-teman, di sini saya menangani loa ini sebagai penggemar bonsai. Terkadang kita menemui dilema ya teman-teman dalam memilih percabangan. Di sini saya harus berhati-hati memilih percabangannya, sebab salah potong itu sama dengan kehilangan beberapa bulan ya teman-teman. Kalau motong itu gampang, tapi kalau nunggu tumbuhnya itu berbulan-bulan ya teman-teman. Makanya kita harus perlahan-lahan dan berhati-hati ya. Oke teman-teman, kembali lagi saya ke cerita kehidupan saya ya teman-teman. Kenapa berhenti ke dunia bonsai? Itu disebabkan karena saya mempunyai sebuah penyakit, atau apalah namanya itu, penyakit lah dibilang, karena tidak pada umumnya ya teman-teman. Dimana saya berhenti ngebonsai itu karena saya merasa kasihan pada pohonnya disiksa ya. Begitu juga dengan hama-hamanya, kita matikan hanya untuk sekedar hiburan ya awalnya dulu ya. Itulah kenapa saya merasa kasihan. Akan tetapi kini setelah saya dilanda, atau kita ini dilanda pandemi ya teman-teman, lapangan pekerjaan menjadi sulit. Dan seperti teman-teman tahu, kehidupan kita semakin
hari makin susah keadaannya ya. Makanya saya putuskan kembali ke bonsai dengan satu tujuan atau pengalihan pikiran ya teman-teman. Dulunya bonsai ini saya pakai hobi, akan tetapi sekarang bonsai ini akan saya jadikan sumber penghidupan ya teman-teman. Atau dengan kata lainnya, sekarang saya akan menjadi petani bonsai ya, bukan sekedar penghobi bonsai. Ini untuk menyambung kehidupan saya di dalam menjalani kehidupan kedepannya ya teman-teman. Pengalihan pikiran yang saya maksud ya teman-teman, apabila seorang petani menjaga tanamannya dari hama, bila membunuh hama itu kan wajar ya. Itu yang saya maksud sebagai pengalihan pikiran ya. Jadi saya sekarang menjadi petani bonsai, makanya saya berusaha menghilangkan rasa kasihan itu ya, karena wajarlah seorang petani itu menjaga tanamannya kan. Jadi saya mohon doa dan restu teman-teman agar saya dapat melakukan aktivitas menjadi seorang pebonsai, walaupun bukan seorang master, tapi sedikit tidaknya bisa menghibur ya, memberikan warna di dalam dunia bonsai ya teman-teman. Mohon doa restunya. Begitu pula dengan para master bonsai. Tak bosan-bosan saya mohon bimbingannya. Bagi yang berkenan mohon lewat kolom komentar ya, beri saya masukan agar konten-konten saya ini dapat memberikan kebaikan bagi teman-teman kita yang lain ya. Disinilah kita sharing dan berbagi. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi kegiatan kita ngebonsai ya. Sudahi dulu cerita saya itu, cerita konyol itu ya. Inilah yang saya maksud dilema dalam pemilihan cabang-cabang ya. Apabila kita salah sedikit, itu akan salah potong, maka kita akan kehilangan waktu berbulan-bulan ya, waktu untuk menunggu tumbuhnya pohon ini di posisi yang kita inginkan ya teman-teman. Makanya mohon sedikit sabar ya menunggu hasilnya, karena dalam membonsai itu dibutuhkan kesabaran ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit bercanda ya, agar tidak terlalu tegang ya. Oke, bagi teman-teman yang bisa memberi nama atau memberi gaya pada pohon ini, apa gayanya, mohon masukannya di kolom komentar ya. Karena masalah gaya saya kurang begitu paham nama-namanya ya, karena saya hanya membuat bonsai, terserah apalah itu gayanya, hanya untuk kesenangan pribadi. Nanti biarkan orang lain yang menilai ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang akan saya carikan hamanya ya. Sebagai contoh, hama dari tanaman loa yang cukup sulit kita hilangkan ya. Apabila kita menyemprot dengan insek, itu biasanya kalau salah dosis, daun loa kita akan gosong ya teman-teman, bercak-bercak kecoklatan dia kalau overdosis.
Beda dengan tikus-tikus yang lain agak tahan dengan insek ya. Oke, sekarang kan saya tunjukkan contohnya. Nah, inilah teman-teman contoh dari hama yang menyerang pohon loa saya. Ini dari jenis ulat. Ciri-cirinya dia lengket ya kalau dipegang ya teman-teman. Inilah yang sulit kita hilangkan, maka kita harus mempruning daun-daunnya ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang tahu nama ulat ini, tolong kasih masukan di kolom komentar ya teman-teman, agar teman-teman yang belum tahu bisa juga tahu nama dari jenis ulat ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Kita akan masuk ke tahap pewiringan atau pengawatan untuk mengarahkan percabangan dari pohon bonsai loa kita ya, agar percabangannya sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Mari ikuti proses selengkapnya. Oke teman-teman pebonsai dimanapun berada, di konten kali ini saya ada pesan dan kesan sedikit ya teman-teman. Pesan-pesan buat teman-teman semua di bidang bonsai. Apabila suatu saat nanti teman-teman berhasil membuat bonsai, saran saya sebaiknya teman-teman jangan mengaku itu hasil karya sendiri ya teman-teman. Karena seni bonsai adalah seni yang berkolaborasi dengan alam ya teman-teman. Kita bekerja sama dengan alam dalam membuatnya. Tidak mungkinlah kita menumbuhkan pohon itu sendiri kan teman-teman. Jadi kita harus menghargai hasil karya alam juga ya. Jangan mengaku bonsai ini hasil karya saya sendiri. Ini adalah hasil karya kerjasama kita dengan alam. Apabila suatu saat nanti saya berkata yang sama, mengaku hasil karya sendiri, mohon teman-teman mengingatkan saya ya teman-teman, agar kita tidak berjumawa diri di bidang seni bonsai. Karena menurut saya satu-satunya seni yang berkolaborasi dengan alam adalah seni bonsai. Itu murni kerjasama kita dengan alam untuk membuat bonsai. Tidak mungkin kita membuat pohon sendiri, tidak mungkin kita menumbuhkan pohon sendiri kan teman-teman. Terkadang kita merencanakan tumbuhnya suatu cabang, baru muncul tunas saja, terkadang digigit ulat kan, terkadang dipukul sama anak kecil, terkadang disenggol sama binatang, terkadang ada juga kan bonsai yang dihempaskan angin bertumbangan. Itulah kalau alam sudah tidak menghendaki, itulah rintangan-rintangan yang akan terjadi teman-teman. Makanya kita selalu harus mengingat bahwa bonsai itu adalah kolaborasi antara manusia dengan alam ya. Kita harus selalu mensyukuri jika suatu keberhasilan nanti kita ciptakan itu adalah andil dari alam untuk mendukung keberhasilan kita ya teman-teman. Kita harus selalu mensyukurinya. Bagi teman-teman, apabila ini kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang setuju, semoga ini bermanfaat ya teman-teman, agar kita selalu mengenang kebaikan-kebaikan yang telah dianugerahkan oleh alam kepada kita semua ya. Marilah kita selalu bersyukur atas karunia-Nya. Jangan
Janganlah selalu berjumawa diri. Oke, biar tidak panjang lebar, itulah sedikit pesan dan kesan-kesan dari saya buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya teman-teman. Itu harapan dari hati nurani saya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang bisa ngasih nama atau ngasih nama gaya dari pohon ini, mohon masukkannya di kolom komentar ya teman-teman. Karena saya ngebonsai tidak begitu memperhatikan nama-nama gaya ya. Karena saya hanya berkarya, dan berkarya. Biarlah hasilnya nanti teman-teman yang menentukan, alam yang menentukan. Seperti halnya dengan nasib channel ini ya teman-teman. Bila channel ini berkembang, itu berkat bantuan dari teman-teman semua. Kalau tanpa teman-teman semua, channel ini bukanlah apa-apa. Teman-temanlah yang bisa membesarkan channel ini. Tugas saya hanyalah berkarya, berbuat dan berbuat. Oke, bagi teman-teman yang sudah setia menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan berkunjung. Mohon supportnya agar channel ini makin berkembang dan bisa, atau semoga bisa memberikan motivasi, saran-saran buat perkembangan dunia perbonsaian di Indonesia dan di Bali pada khususnya. Semoga dunia perbonsaian makin berkembang seiring munculnya ide-ide baru dari teman-teman kita. Kita gabungkan, kita bersatu. Mari kita hijaukan bumi ini dengan bonsai. Bagi teman-teman yang punya lahan, saya mohon lebih mengembangkan budidaya. Karena seperti yang kita ketahui, yang sering diberitakan yaitu pemanasan global ya teman-teman. Mari kita budidayakan atau membudidayakan bibit bonsai mulai sekarang ya. Kita perbanyak bonsai melalui hasil budidaya. Karena melalui budidaya kita bisa memprogram dari akarnya, batangnya sejak dini ya teman-teman. Nanti hasilnya juga akan lebih membanggakan ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi dari Gianyar Bali. Salam budidaya ya. Semoga kita makin berkembang.